Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Beresit pasal 24, dan kita akan membaca mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan tunggu sampai Bapak Ibu Saudara menemukan ayat ini. Kemudian nanti saya akan bacakan untuk saudara secara cepat. Beresit atau Kejadian pasal 24, dan kita akan memulai membaca ayat 10 sampai 22, demikianlah bunyinya. Kemudian hamba itu mengambil 10 unta dari unta-unta tuannya dan berangkat, dan berbagai barang tuannya ada di tangannya. Lalu ia bangun dan pergi menuju Aram Mahanaim ke kota Nahor. Dan dia menyuruh unta-untanya berlutut di luar kota di sebuah mata air. Pada waktu petang hari, pada saat wanita-wanita yang menimba air keluar. Kemudian dia berkata, "Ya Yahweh Elohim Tuanku Abraham, aku mohon buatlah terjadi di hadapanku pada hari ini, dan lakukanlah kebaikan kepada tuanku Abraham. Lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini, dan anak-anak perempuan dari pria-pria kota ini keluar untuk menimba air. Dan terjadilah, ada seorang gadis yang kepadanya aku berkata, aku mohon, turunkanlah buyungmu agar aku dapat minum. Dan dia berkata, minumlah, dan aku juga akan memberi minum unta-untamu. Biarlah dia yang engkau putuskan bagi hambamu, bagi Ishak. Dan dengan ini aku mengetahui bahwa engkau telah melakukan kebaikan kepada tuanku." Dan terjadilah, sebelum ia selesai berbicara, maka lihatlah Ribkah yang telah dilahirkan bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham, pergi keluar dan buyungnya ada di atas bahunya. Dan gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, dan tidak seorang pria pun pernah menggauli dia. Dan dia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya dan naik kembali. Dan berlarilah hamba itu memanggilnya, dan dia berkata, aku mohon, berikanlah aku minum sedikit air dari buyungmu itu. Dan dia menjawab, minumlah tuanku. Maka dia segera menurunkan buyungnya ke tangannya dan memberi dia minum. Dan dia selesai memberinya minum, lalu ia berkata, aku akan menimba bagi unta-untamu juga sampai semuanya puas minum. Dan bersegeralah dia, lalu menuangkan isi buyungnya ke dalam palungan, dan dia berlari lagi ke mata air itu untuk menimba, dan dia menimbanya bagi semua untanya. Dan orang itu dengan diam-diam mengamati dia untuk mengetahui apakah Yahweh telah membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Dan terjadilah ketika unta-unta itu sudah puas minum, maka orang itu mengambil sebuah anting-anting emas yang beratnya setengah shikal dan sepasang gelang dari tangannya yang beratnya 10 shikal emas. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan ceritakan terlebih dahulu latar belakang dari cerita ini atau kisah ini. Di situ diceritakan tentang seorang hamba yang bernama Eliezer. Eliezer ini adalah hamba dari Abraham yang tertua. Dan pada waktu itu, umur Abraham sudah sangat lanjut. Dia ingin sekali putranya yang bernama Ishak mendapatkan jodoh, saudara-saudara. Namun dia bingung bagaimana dia harus mencari jodoh untuk Ishak putranya.
Lalu dia berkata kepada Eliezer, dia katakan, Eliezer, kamu pergi ke negeriku, jangan kamu ambil perempuan Kanaan. Nanti kamu cari seorang perempuan untuk istri dari Ishak anakku. Nah saudara yang terkasih, waktu itu Eliezer disumpah oleh Abraham agar tidak mengambil perempuan Kanaan. Dan dalam cerita ini dikatakan bahwa Abraham itu menyerahkan sepenuhnya pencarian jodoh ini kepada Eliezer. Kemudian Eliezer pergi ke satu tempat yang jauh sekali ke negeri Abraham, yaitu ke negeri Nahor, saudara-saudara. Perjalanan ini memakan waktu tentu sangat lama, barangkali bisa 1 bulan. Karena perjalanan itu kurang lebih sekitar 1000 km jaraknya. Dan perjalanan itu tidak ditempuh dengan pesawat terbang atau dengan mobil, tetapi ditempuh dengan onta. Yang tentu saja onta itu berjalan tidak cepat. Ada 10 onta di dalam kisah ini. Dan akhirnya diceritakan ketika sudah sampai di kota Nahor, Eliezer bingung saudara. Perempuannya yang mana kira-kira ya, yang bisa dijadikan jodoh untuk anak tuanku Abraham. Lalu pada waktu itu Eliezer berdoa kepada Tuhan. Dia katakan begini, Tuhan, ini kalau saya terjemahkan ke bahasa yang gampang dimengerti, Eliezer berdoa, Tuhan, aku sedang cari jodoh untuk anak dari tuanku Abraham. Tapi aku nggak ngerti perempuannya yang mana Tuhan. Oleh karena itu tolong pilihkan. Pada saat itu Eliezer berada di tepi mata air, saudara. Dan dia berkata, Tuhan tolong, kalau nanti ada perempuan-perempuan yang biasa ambil air, dan aku akan minta minum kepada perempuan itu, maka perempuan itu memberi aku minum, bahkan perempuan itu juga memberi minum unta-untaku. Ini doa dari Eliezer. Dan kalau ada perempuan yang melakukan persis seperti doa saya, nah perempuan itulah yang akan dipilih menjadi istri dari Ishak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya pencarian jodoh yang seperti ini sangat sulit, saudara. Barangkali kalau saya katakan apa yang dilakukan oleh Eliezer itu sebuah misi yang mustahil, atau saya menyebutnya dengan mission impossible. Tidak mudah untuk mendapatkan seorang perempuan yang sedemikian excellent, saudara. Akhirnya setelah berdoa, Eliezer menunggui mata air itu. Dan betul, datang perempuan-perempuan yang membawa buyung, saudara. Waktu itu Eliezer berkata, berilah aku minum. Dan perempuan ini, dia menurunkan buyungnya dari pundaknya dan memberi Eliezer minum. Dan ternyata dari perempuan yang bernama Ribkah itu, dia katakan, bukan cuman untuk Tuhan saja aku memberi minum, namun semua unta-unta dari Tuhan aku beri minum seluruhnya. Kitab suci yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Ribkah itu menimba air.
kemudian menaruh di palungan. Dia timba lagi air dan menaruh di palungan, sementara unta-untanya minum, saudara. Memberi minum unta itu sangat berbeda dengan memberi minum sapi atau memberi minum kucing, saudara. Karena mungkin satu ember sudah cukup. Unta itu kalau minum, apalagi ini baru dalam perjalanan yang sangat jauh, satu ekor unta setidak-tidaknya bisa minum 100 liter air. Saudara bisa bayangkan, di situ ada 10 onta. Dan 10 onta itu sedang kehausan karena perjalanan yang jauh. Berarti saudara bisa bayangkan, kalau satu onta ukurannya, ini menurut ensiklopedia kira-kira sekitar 100 liter, satu onta. Bisa lebih, bisa kurang sedikit, tapi saya ambil patokan 100 liter. Berarti ada 10 onta kira-kira 1000 liter, saudara. Dan saudara tahu pada waktu onta-onta itu diberi minum, yang memberi minum adalah Ribkah sendiri. Dia yang menimba air, sampai kitab suci menuliskan onta-onta itu puas minum. Kalau 1000 liter kira-kira 1 tangki, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya Ribkah itu dimintai minum oleh Eliezer, kemudian Ribkah menurunkan buyungnya dan berkata, silahkan Tuhan minum. Setelah minum, dia ambil ember dan berkata, Tuhan mau unta-untanya minum? Nih tak pinjemin ember deh, silahkan ciduk sendiri airnya. Itu standar, saudara. Tetapi kali ini yang ada di pemandangan mata kita adalah seorang perempuan yang tidak pernah mengenal Eliezer. Bahkan berjumpa 1 kali pun belum pernah. Tetapi perempuan itu mau bekerja menimbakan air. Betapa dahsyatnya perempuan ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya menyebut perempuan yang bernama Ribkah ini adalah seorang pekerja yang excellent. Kalau dia tidak excellent atau Ribkah ini pemalas, dia tidak akan mau menimbakan air kepada orang yang belum pernah dikenalnya, apalagi memberi minum 10 onta yang sedang kehausan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengambil kata-kata kunci, yaitu pekerja excellent. Akibat dari apa yang Ribkah lakukan setelah semua unta-unta itu puas minum, apa yang terjadi? Eliezer memberikan kalung dan memberikan gelang. Kalau dia memberi kalung atau gelang itu diiming-imingi dulu, itu semua orang bisa lakukan. Tetapi Eliezer tidak pernah ngiming-imingi dan berkata, tolong timbakan air untuk onta-onta aku, nanti kalau sudah puas minum, kamu tak upai kalung sama gelang. Itu ceritanya lain, saudara. Ini enggak ada cerita seperti itu. Jadi saya katakan perempuan ini perempuan excellent, perempuan istimewa. Dan saya katakan dunia itu membutuhkan orang-orang yang excellent. Termasuk saudara dan saya. Kita harus menjadi orang yang excellent. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan excellent. Excellent itu artinya di atas rata-rata, saudara. Apakah engkau bekerja? Apapun yang namanya excellent itu selalu menarik. Barang-barang yang excellent itu juga menarik. Saya ambil satu contoh. Misalnya saudara, seorang perempuan
itu senang membawa tas. Saya mau tanya, siapa di sini yang membawa tas jinjing? Angkat tangan. Ya, Bu Widodo, saya mau tanya, itu tas jinjing harganya berapa, Bu? Oh, enggak tahu, kira-kira saja. Kira-kira berapa? Ya, siapa yang tahu? Yang punya tas jinjing kemudian tahu harganya, angkat tangan. Siapa? Bu Gadiono? 60.000 beli di counter depan, saudara. Wah, 60.000 menurut Bu Gadiono sudah hebat ya, Bu ya. Ya, istimewa itu counter di depan, saudara. Tetapi coba kita bandingkan tasnya Ibu Gadiono dengan tas ini. Tas ini namanya Urban Stechel Louis Vuitton. Harganya 150.000 US dollar atau kurang lebih 1,7 miliar. Wah, melebihi rumah ya, saudara. Tas jinjing model elek kayak gini kok harganya 1,7 M, saudara. Saya tunjukkan yang lebih mahal lagi. Ini namanya Lana Mars Cleopatra. Tas ini bertatahkan 1.500 berlian hitam dan putih, 18 karat, harganya 250.000 US atau 2,8 miliar. Wah, ngeri ya, saudara. Masih ada yang lebih tinggi lagi? Masih, saudara. Nah, ini tas yang lebih tinggi lagi. Namanya Diamond Forever. Tas ini bertatahkan 334 berlian dengan total 3,56 karat seharga 261.000 US atau sebesar 2,9 miliar. Kira-kira kalau orang bawa tas yang seharga 2,9 miliar, kira-kira jalannya bagaimana ya, saudara? Berubah atau enggak kira-kira ya? Bayangin, ini melebihi rumah loh. Ya, 2,9 M. Sekarang saya tunjukkan yang lebih mahal lagi. Nah, ini yang orang Indonesia rata-rata sukai, saudara. Yaitu Hermes Birkin. Yang didesainer oleh orang Jepang yang bernama Ginza Tanaka, bertatahkan 2.000 berlian seharga 1,9 juta US atau senilai 21 miliar. Ini kalau orang bawa tas begini jalan, kemudian kesenggol berliannya jatuh 3, wah itu kepahitan hati ya, saudara. Ya, bayangin. Harganya 21 miliar, ini bisa buat beli rumah berapa ini ya? Cuman untuk tas saja. Lah kalau tasnya saja harganya sekian, wah rumahnya kayak apa, saudara? Ya, pasti luar biasa sekali, bukan? Ya. Inilah tas yang saya katakan excellent, saudara. Tetapi ternyata tas Hermes ini masih kalah dengan tas yang pernah masuk ke dalam atau tercatat di Guinness Book of World Record. Tas ini disebut 1001 malam ya, diamond atau apa ini, berlian 1001 malam ya. Dan di sini bertatakan 4.517 berlian dan 16 karat emas pada kulitnya seharga 3,8 juta US atau seharga 43 miliar. Itu saya katakan tas yang sangat excellent. Saudara mau nggak kalau dikasih tas begini, saudara? Kalau mau diapain? Ya, ya pasti mau lah. Ya, nggak usah tasnya lah, berliannya saja digelundung ke satu. Ya, orang pasti sudah senang sekali, saudara. Nah, ini yang saya katakan excellent, saudara. Excellent itu berarti di atas rata-rata. Dan dunia membutuhkan itu. Kemudian,
Orang sekolah pasti ingin lulus dengan excellent. Betul, saudara? Orang yang excellent sekolahnya itu disebut apa? Cum laude. Betul ya? Kalau orang sekolah lulus cum laude, wah itu istimewa, saudara. Ketika putra mahkota saya Michael lulus, saudara, di situ banyak sekali orang-orang yang pada datang, orang tuanya. Dan anak-anak yang lulus cum laude itu dipisah sendiri, saudara. Diistimewakan. Namanya juga cum laude, itu istimewa. Tetapi ternyata di atasnya cum laude ada yang namanya magna cum laude. Di atasnya magna cum laude ada yang namanya summa cum laude. Orang lulus cum laude saja itu sudah excellent, saudara. Apalagi sampai ke tingkat summa cum laude. Wah, itu luar biasa. Ya. Kemudian kita juga melihat rumah yang excellent, saudara. Di sini ada rumah seharga 12 miliar, 200 juta yang dimiliki oleh Raja Swarthoge-Bling yang terletak di Swiss yang dikenal dengan rumah emas. Kenapa disebut rumah emas? Karena di rumah ini berlapiskan emas 200 kilo dan perlengkapannya terbuat dari platinum dan lantainya dirancang dari batu meteor. Luasnya 2.442 meter persegi dengan luas bangunan 752 meter persegi dengan 8 kamar dan 4 garasi. Ini rumah yang termahal di dunia saat ini. Nah, itu yang saya katakan excellent. Dan dunia membutuhkan hal yang disebut excellent, saudara-saudara. Saya yakin kita pun kalau bekerja ingin mendapatkan hasil yang excellent. Amin. Namun demikian, banyak orang yang ingin excellent tetapi tidak mau membayar harga. Tetapi kalau kita melihat Ribkah, layak dia disebut sebagai excellent worker. Seorang pekerja yang excellent, yang luar biasa. Sehingga layak dia diangkat oleh Tuhan, begitu luar biasa. Saudara tahu, akibat dari apa yang dilakukan oleh Ribkah, maka Ribkah akhirnya mendapatkan seorang suami yang terbaik. Kenapa? Karena Ishak itu tidak pernah menikah dengan wanita lain. Dan bukan cuma itu saja, tetapi Ribkah dia mendapatkan seorang mertua, seorang konglomerat. Bukan cuma itu saja, tapi keluarga Ribkah ikut terangkat. Saudara-saudaranya juga ikut terangkat. Itu akibat dari apa yang dilakukan oleh Ribkah. Saya yakin Ribkah sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu. Kenapa? Karena dia melakukan itu tanpa beban. Dia menimbakan air juga tidak dengan berat hati. Nah, oleh karena itu saudara, sadarilah bahwa kalau kita ingin mendapatkan excellent, maka lakukanlah sesuatu yang nilainya juga excellent. Saya ilustrasikan sebagai contoh adalah buah durian. Saudara, siapa yang suka buah durian? Angkat tangan. Yang suka buah durian. Wah, semua banyak yang suka buah durian ya. Durian itu buahnya enak sekali, saudara. Yang tidak suka, aduh rugi deh. Ya, buah enak kok enggak suka. Ya.
Tetapi kalau kita mau bicara jujur, untuk membuka buah durian itu tidak mudah. Seorang yang tidak tahu cara membuka buah durian, mau dicacah-cacah seperti apapun, sulit untuk dibuka. Tetapi saudara, buah yang begitu sulit untuk dibuka, tetapi ternyata Tuhan sudah siapkan garis-garisnya. Jikalau kita membuka, menggunakan pisau persis menancapkan di garisnya, kemudian pisau itu tinggal diongkek. Apa itu diongkek, saudara? Di apa? Dicongkel, ya. Begitu pisau itu dicongkel, maka dapat dengan mudah durian itu dibuka. Dan dengan membuka buah durian, kita bisa menikmati buah yang manis, hauce rasanya, saudara. Ya. Tetapi hal ini akan sangat sulit bila orang tidak mengetahui garis-garisnya. Ini ibarat seperti kehidupan kita. Kehidupan kita ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan seperti buah durian. Tuhan juga sudah siapkan garisnya. Garis perjalanan hidup kita itu harus berbeda sama sekali. Nah, oleh karena itu saudara, banyak sekali orang yang ingin hidup kaya dan sukses. Saya membedakan antara kaya dan sukses. Karena orang kaya belum tentu sukses. Tetapi orang yang sukses dia merasakan diri sebagai orang yang kaya. Ada orang kaya tetapi hidupnya susah terus. Itu berarti belum sukses. Orang yang sukses dia akan dapat menikmati hidup. Nah, kebanyakan orang ingin seperti itu, tetapi dia tidak mau berjuang. Dan saya katakan mustahil orang bisa meraih kesuksesan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar bagaimana caranya kita bisa sukses, melakukan sesuatu betul-betul sukses, saudara. Maka kita akan belajar dari peristiwa ini. Kita akan belajar kepada Eliezer, kita juga akan belajar kepada Ribkah. Sekarang perhatikan. Yang pertama saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana visi dan misi yang nampaknya mustahil akhirnya bisa diraih. Eliezer membawa misi yang sangat mustahil. Maka tadi di pembukaan saya katakan ini adalah mission impossible. Satu misi yang nampaknya tidak mungkin. Tetapi saudara yang terkasih, hal yang dilakukan oleh Eliezer adalah dia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama untuk kita bisa meraih kesuksesan adalah kita perlu berdoa terlebih dahulu. Kalau mau pekerjaan kita berhasil, landasi dengan doa. Terlalu banyak orang yang ketika dia mau membuka usaha baru, ketika seseorang itu akan melakukan sesuatu tidak pernah dilandasi dengan doa. Tetapi ketika mengalami kegagalan, dengan entengnya dia menyalah-nyalahkan Tuhan. Ini enggak fair namanya, saudara. Seharusnya sebelum dia memulai, dia berdoa dulu. Minta bimbingan dari Roh Kudus. Jangan pada waktu mau buat sesuatu dia lakukan menurut keinginan hati. Nanti begitu mengalami benturan, mengalami kesulitan, orang komplain sama Tuhan dengan berkata, Tuhan di mana mujizatmu? Di mana penyertaanmu? Orang waktu melangkah pertama saja tidak berdoa, begitu dia jalan Tuhan disalah-salahkan ketika gagal. Kan aneh namanya, saudara. Jadi hari ini
Mari kita akan landasi segala apa saja dengan doa. Amin. Nah, saya yakin saudara-saudara bahwa Eliezer melakukan hal ini itu karena mencontoh Abraham yang suka berdoa. Saya yakin dalam kehidupan di rumah tangga Abraham, Eliezer sering sekali melihat bagaimana Abraham menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Dia selalu bertekuk lutut dengan tangan yang menengadah. Dia berdoa meminta pertolongan kepada Bapa Yahweh. Sehingga ketika Eliezer berhadapan dengan kemustahilan pada waktu itu, dia berdoa. Dan saya mengambil kata kunci, mencontoh Abraham yang suka berdoa. Saudara ingin sukses, saudara harus mencontoh perilaku kehidupan orang-orang sukses. Kalau saudara tidak mau mencontoh kehidupan orang-orang sukses, mustahil kita bisa sukses, saudara. Paling-paling kita kerjanya malas-malasan, inginnya duitnya banyak, karena pingin duit banyak tapi males, paling gampang ngerampok bank atau korupsi. Dan itu malah menambah masalah yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan belajar untuk mencontoh kehidupan orang-orang yang sukses. Di toko buku, saya sering kali melihat ada buku autobiografi orang-orang sukses. Saudara bisa membelinya, saudara bisa dibaca, saudara bisa termotivasi dengan membaca buku itu. Jadi yang pertama adalah, kalau engkau ingin sukses, belajarlah kepada orang yang sukses. Haleluya. Yang kedua, saudara, Eliezer melakukan ini semua bukan fokus kepada uang, tetapi dengan tujuan menyenangkan tuannya. Kalau saudara lihat dalam bacaan kita tadi, Eliezer punya beban bagaimana supaya tuannya itu bisa senang. Karena aku pulang membawa seorang perempuan untuk calon menantu Abraham. Nah, di sini saya fokuskan bahwa orang yang sukses itu bukan fokus pada uang, tetapi fokus pada visi dan impian. Pernah ada seorang yang ditanya, kenapa Anda kok kuliah kedokteran? Ada yang menjawab seperti ini, saudara. Ya, aku kuliah kedokteran karena jadi dokter itu enak, duitnya banyak, saudara. Nah, ini orang yang fokusnya pada duit. Tetapi pernah di salah satu stasiun swasta, stasiun televisi swasta, di situ ada seorang dokter yang disebut dokter gila. Kenapa gila? Gilanya itu bukan gila, betul-betul gila. Tetapi pola kerjanya itu gila-gilaan, saudara. Dokter ini punya kapal, berarti kan orang kaya bukan? Karena dia punya kapal. Dan kapalnya itu direhab menjadi rumah sakit. Dokter ini mengunjungi tempat-tempat daerah transmigrasi yang terpencil dan mereka buka praktek di situ. Dan anehnya dokter ini melakukannya adalah tidak memasang tarif, saudara. Berapapun orang mau bayar, dia terima. Kalau orang tidak punya duit, nggak usah bayar. Maka disebut sebagai dokter gila. Dan dia sudah menyembuhkan ratusan bahkan ribuan orang dengan pelayanannya seperti itu. Berbeda sekali dengan dokter-dokter masa kini. Walaupun saya harus katakan, tidak semua dokter
melakukan itu. Tetapi sebagian besar dokter-dokter di masa kini itu tidak lagi mempergunakan kepandaiannya sebagai seorang dokter, tetapi dia lebih cenderung untuk menyenangkan pabrik-pabrik obat. Sekarang pabrik-pabrik obat itu seringkali mendatangi dokter dengan berkata, "Pak dokter, nanti kalau ada orang sakit, tolong rekomendasikan untuk beli obat saya. Kalau Anda bisa menjual dengan jumlah sekian, maka Anda akan mendapatkan bonus tur ke Thailand. Kalau Anda bisa menjual lebih besar lagi, maka saudara akan mendapatkan bonus tur ke Eropa." Sehingga dokter-dokter itu akhirnya tidak lagi menggunakan kepandaiannya, tetapi dia mengejar bonus. Sekalipun mungkin penyakitnya yang tidak harus membeli obat itu, dipaksa untuk membeli obat itu sebagai tambahan. Walaupun saya katakan tidak semua dokter melakukan itu. Ada banyak dokter juga yang baik, tetapi memang banyak juga dokter yang berbuat seperti itu. Ini adalah orang-orang yang motivasi kerjanya itu duit, saudara. Maka saya sering mengatakan, kalau orang bekerja dengan motivasi duit, lebih baik jangan bekerja yang bernuansa melayani, tetapi bekerjalah dengan nuansa bisnis murni, saudara. Dan itu enggak masalah, tapi kalau pelayanan sudah diukur dengan duit, maka pelayanan itu tidak akan murni, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pernah mendengar sebuah kisah yang cukup menarik tentang seorang tukang batu atau dikenal dengan ahli bangunan. Ada seorang pengembang properti yang membuka properti di mana-mana, perumahan di mana-mana. Nah, orang ini memiliki seorang pekerja tukang batu yang pinter, saudara. Dari sejak masa mudanya tukang batu ini terus dipakai. Sampai akhirnya setelah puluhan tahun, tukang batu ini menjadi semakin tua. Pada suatu hari, sang pengembang properti itu memanggil tukang batu tersebut. "Bapak, silahkan datang ke kantor saya, kita akan bicara." Lalu sang tukang batu itu masuk ke dalam kantornya, lalu si pengembang properti itu berkata, "Pak, sudah puluhan tahun Bapak bekerja ikut saya. Dari sejak saya muda, akhirnya saya menjadi tua dan Bapak pun juga menjadi tua. Untuk itu saya bermaksud untuk mempensiunkan Bapak. Namun sebelum Bapak itu pensiun, saya mau minta satu permintaan dari Bapak. Saya membuka sebuah properti yang baru, dan di situ ada tanah seluas 500 meter persegi. Nah, saya ingin Bapak membuatkan rumah yang terbaik, bikinan Bapak yang terakhir sekali. Setelah itu, Bapak saya pensiunkan." Lalu si tukang batu ini berkata, "Baik Tuan, saya akan lakukan." Tapi sepanjang perjalanan pulang, si tukang batu ini berpikir, "Aku dari dulu sudah memberikan yang terbaik untuk pengembangan properti ini. Sekarang justru sebentar saya akan dipensiun, saya disuruh membuatkan rumah yang terbagus. Saya berpikir, setelah saya bikin rumah yang terakhir ini, saya tidak mungkin lagi kerja
di tempat ini. Hari tuaku sudah aku persiapkan untuk bercocok tanam. Jadi untuk apa saya bersusah-susah bikin properti yang terbaik seperti dulu-dulu? Toh nantinya juga aku tidak akan dipakai. Ini pikiran dari tukang batu itu. Lalu dibuatlah sebuah rumah, saudara. Tetapi jelas rumah yang dibuatnya kali ini tidak sebagus seperti waktu-waktu yang lalu. Karena dia berpikir, setelah ini aku tidak bekerja, ngapain aku susah-susah bikin rumah yang bagus, capek-capek, toh akhirnya aku tidak dipakai lagi. Dia bikin, saudara. Begitu selesai, si tukang batu ini menjumpai bosnya dan berkata, "Tuan, rumah yang Tuan pesan sudah selesai. Sekarang terimalah kunci ini. Dan saya mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memakai saya selama berpuluh-puluh tahun." Kemudian si bos ini berkata, "Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah ikut saya berpuluh-puluh tahun. Sehingga akibat pekerjaan Bapak yang excellent, saya bisa kaya seperti ini." Orang tertarik karena bangunan rumah itu bagus karena buatan Bapak. Nah, sebagai tanda terima kasih saya hadiahkan rumah yang Bapak bikin tadi untuk Bapak tempati. Saudara bisa bayangkan betapa menyesalnya si ahli bangunan ini. Kalau saja dia tahu bahwa rumah terakhir yang dibikin adalah rumahnya dia akan bikin yang terbaik. Padahal si bos sudah mengatakan, buatlah rumah terakhir yang baik. Saudaraku yang terkasih, di akhir-akhir pekerjaannya, dia tidak melakukan yang excellent. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang tidak konsisten di dalam melakukan pekerjaan. Coba kita belajar seperti Ribkah. Ribkah tidak tahu kalau dia akan diberi upah, tapi dia melakukan yang terbaik. Amin. Nah, sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Jika motivasi bekerja memberi yang terbaik, maka hasilnya akan menambah kemampuan diri saudara sendiri. Yang ujung-ujungnya adalah menyenangkan Tuhan sehingga hidupnya menjadi makmur. Saya ambil contoh seperti saya. Saya menyadari bahwa pekerjaan saya yang rutin adalah menyiapkan materi khotbah. Maka saya dengan berbagai macam daya upaya, saya ingin menyajikan materi khotbah yang bisa membangun iman saudara. Dari mulai saya tidak ngerti tentang dunia komputer, sampai banyak program saya kuasai, karena saya punya tujuan, saya ingin melayani dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang bekerja asal-asalan. Saya punya seorang teman, saudara-saudara. Teman saya ini punya toko banyak sekali di kota-kota lain. Teman saya ini adalah orang Kristen. Mereka belum pengagung Yahweh. Tetapi orang ini tokonya begitu banyak. Nah, pada waktu saya main ke tokonya, di banyak toko, timbul sebuah pertanyaan di hati saya. Kenapa ya ini bosnya Kristen, kok pegawainya hampir seluruhnya itu jilbaban semua, saudara. Tergelitik dari pemandangan itu, saya tanya kepada kawan saya, kenapa toko yang Anda kelola ini
kok semua pegawainya berjilbab? Apa tidak tertarik untuk mempekerjakan saudara seiman supaya mereka itu bisa hidupnya diberkati Tuhan? Dia menjawab cukup mengejutkan saya. Dia berkata, apa yang Bapak katakan saya sudah melakukannya. Tetapi jujur saya trauma berat dengan orang-orang Kristen. Oh ya? Kenapa emangnya? Dia berkata, dulu saya punya pegawai itu semua Kristen. Tetapi ternyata orang-orang Kristen waktu bekerja dia tidak konsisten. Pertamanya saja dia disiplin, datangnya tidak pernah terlambat, pulangnya juga selalu tepat waktu, istirahatnya juga jam-jam tertentu yang sudah aku tetapkan. Tetapi semakin lama pekerjaan mereka, kinerja mereka bukan semakin excellent, tetapi semakin ngaco. Pak Lukas tahu nggak? Kalau selama saya mempekerjakan orang Kristen, saya banyak dimanfaatkan oleh mereka semua. Mereka kadangkala utang, nomor satu utangnya begitu banyak. Kalau sudah begitu dia tidak membayar. Kerjanya juga asal-asalan. Datangnya telat-telat terus. Pulang juga belum waktunya, sudah pada pulang. Saya kepahitan hati. Sehingga saya berpikir saya lebih baik mempekerjakan orang yang beragama lain. Dan sampai hari ini dia katakan, mereka bekerja dengan baik dan konsisten. Mereka betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang sudah aku tetapkan dari dulu sampai sekarang, dia tidak berubah. Di situ saya manggut-manggut, saya berpikir pantas orang-orang yang ngaku Kristen itu tidak bisa berkembang karena dia banyak memanfaatkan bosnya. Ketika bosnya ingin mendidik pekerjanya, dia berkata, maaf untuk kali ini kamu tidak boleh hutang. Karena apa? Karena hutangmu yang lalu belum dibayar. Orang ini cerita kemana-mana. Bos kita ini jahatnya luar biasa. Tidak punya kasih katanya. Dan cerita itu kedengaran di telinga saya. Saya jengkel, saya usir mereka, saya kasih uang pesangon. Kamu pergi. Saya tidak lagi mau mempekerjakan sekalipun kamu saudara seiman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa terkadang orang memanfaatkan kebaikan orang lain. Dia tidak konsekuen dalam bekerja. Mereka berpikir, bos saya kan orang Kristen misalnya ya. Dia kan orang baik, mosok sih saya telat-telat ditegur. Mereka nggak konsisten, saudara. Jadi saya berpikir, oh pantas pegawainya jilbaban semua, modelnya begini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba sekarang kita kembali lagi ke masalah Ribkah, saudara. Ribkah dan Eliezer ini tidak saling mengenal. Beda kalau zaman sekarang. Misalnya saya akan pergi ke Amerika, saya cari saja orang di Facebook yang tinggalnya di Amerika. Kemudian saya ajak kenalan, saya ajak berdialog. Saya punya channel sahabat di sana. Tapi pada zaman itu belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. Dan Eliezer serta Ribkah belum pernah ketemu. Sekali lagi, Ribkah melakukan sesuatu yang saya katakan sangat excellent, yaitu memberi 10 ekor unta, memberi minum. Dan saudara tahu, Ribkah ini dikatakan oleh kitab suci, orangnya cantik, masih perawan,
giat bekerja, ringan tangan. Ringan tangan artinya bukan tukang tempeleng, tetapi suka membantu orang. Dia tunjukkan kemampuannya sebagai orang beriman. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah saudara punya pekerjaan? Lalu pertanyaannya, apakah engkau bekerja secara excellent atau asal-asalan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesua pernah mengajarkan kepada kita tentang hal ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal 5 ya, ayat yang ke-41 dikatakan, dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita perhatikan, inilah yang disebut dengan melakukan sesuatu yang excellent. Apa sebetulnya latar belakang Yesua berkata seperti ini, saudara? Pada zaman Yesua hidup di dunia ini, Israel atau orang Yahudi itu di bawah kekuasaan Romawi. Dan orang-orang Romawi adalah penjajah. Mereka kurang ajarnya luar biasa dengan orang Yahudi. Kalau melihat orang Yahudi, misalnya ada orang Roma yang membawa barang berat, sementara dia kecapean di jalan, dia tinggal gedor rumahnya orang Yahudi, kemudian orang Yahudi itu dipanggil, sini kamu, tolong angkatkan barang saya ke rumah saya. Dan orang itu harus mau, saudara. Itu sebabnya Yesua mengajarkan kepada kita sekalian, bahwa kalau ada orang yang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama orang itu 2 mil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa mil yang pertama itu disebut kewajiban, dan mil kedua adalah pilihan. Mau excellent, lanjut mil yang kedua, atau saya menyebutnya dengan istilah extra mile. Saudara bisa memberikan ekstra, maka saudara akan memiliki kualitas pekerjaan yang excellent. Rabi Saul atau Rasul Paulus juga pernah memberitahukan kepada kita di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasya. Apa arti dari nasihat Paulus ini, saudara? Artinya adalah, jikalau engkau sebagai seorang pegawai, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerja yang excellent. Saya di sini menganjurkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih, jikalau engkau sebagai seorang pegawai, jangan pernah minta naik gaji, saudara. Sekali lagi, kalau engkau sebagai seorang pegawai, jangan pernah naik gaji. Apalagi sampai demo seperti ini. Saudara lihat demo ini, ya, judulnya atau spanduk yang dia bawa, bersatu bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat miskin. Ini bodoh banget loh, saudara. Kalau saya terjemahkan, berarti mereka sedang membentuk sebuah pemerintahan kaum miskin, saudara. Apalagi sampai mengatakan, oh aku orang kecil,
Saya katakan saudara adalah orang-orang besar, orang-orang terbaiknya Bapak Yahweh. Jadi jangan mau saudara dalam tanda petik merendahkan diri, tapi sebetulnya merusak supranatural saudara. Jangan pernah saudara berpikir seperti itu, komplain kepada bos, nggak usah. Saya punya keyakinan, sekalipun engkau bekerja, mungkin gajimu kecil, tetapi selama engkau berada dalam jalurnya Tuhan, Bapak Yahweh memberkati dengan cara yang sangat luar biasa. Itu keyakinan saya, saudara. Saya sebagai seorang gembala, saya punya porsi tersendiri, yaitu melayani dengan segenap hati. Saudara tahu pada waktu tahun 2000, saya ditinggalkan begitu banyak jemaat. Sampai ketika mereka keluar menghembuskan sebuah isu, bahwa Pak Lukas sekarang jemaatnya habis, tinggal orang pastori saja. Tapi faktanya sampai hari ini, saya masih dipelihara oleh Bapak Yahweh. Bahkan setelah itu, saya masih mendapatkan hadiah mobil oleh Tuhan. Itu tandanya apa? Tandanya saya meyakini manusia boleh saja menutup pelayanan, tetapi selama Tuhan yang membuka pelayanan, tidak ada kekuatan yang ada di atas muka bumi ini yang sanggup untuk menutup pelayanan saya. Begitu juga dengan saudara. Selama saudara yakin betul bahwa saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, manusia boleh saja menggaji saudara kecil, tapi Tuhan punya 1001 macam cara, bahkan jutaan cara untuk memberkati engkau dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Nah, pengertian ini yang harus saudara ketahui. Seorang yang disebut excellent worker, dia tidak mau menganggur. Selalu saja ada yang dikerjakan, apakah itu ngelap-ngelap, menyapu, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan ceritakan sebuah kisah nyata yang saya pernah dengar. Kisah ini terjadi di New York, saudara. Ada seorang manajer yang beribadah di satu gereja, dan pada waktu itu ada seorang anak muda yang ingin bekerja. Ceritanya adalah seorang anak muda ini ikut orang tuanya pindah ke New York, dan di sana dia butuh pekerjaan. Kebetulan gembala sidangnya kenal dengan seorang manajer di satu perusahaan. Kemudian sang gembala itu merekomendasikan, bagaimana kalau kamu pakai anak muda ini untuk bisa bekerja di perusahaan yang kamu kelola. Anak muda ini belum punya pengalaman apa-apa. Bahasa Inggrisnya pun tidak baik, saudara. Lalu anak muda ini akhirnya dipekerjakan sebagai seorang kasir. Dan sebelum anak muda ini bekerja, diberi nasihat oleh gembala sidangnya. Dia katakan, kamu kan lulusan SMA, ya toh? Jadi kamu sekarang dipercaya untuk bekerja sebagai seorang kasir. Maka saya ingin kamu bekerja dengan baik. Ikuti saya, kata gembala sidang. Kamu bekerja, datanglah 15 menit sebelum waktu yang ditetapkan, dan kamu pulang 15 menit setelah jam kerja. Lah tapi kan itu bukan porsinya. Artinya kalau saya datang tepat waktu kan nggak apa-apa. Betul, kamu kerja tepat waktu nggak masalah. Tapi kamu ingin nggak mendapatkan hasil yang excellent? Oh, saya pingin. Baik. Sekarang kamu lakukan. Dan satu pesan lagi. Kalau tidak ada kerjaan, namanya saja kasir,
Kalau ada orang beli ya dia bekerja, kalau tidak ada orang beli ya dia nganggur, saudara. Sang gembala ini berkata, jangan pernah kamu nganggur, apalagi kongko-kongko dengan sesama pegawai. Saya dulu sebagai seorang bos, saya paling tidak suka kalau melihat ada pegawai saya nganggur kongko-kongko. Dan jangan pernah kamu minta gaji tambahan. Lakukan saja yang terbaik untuk Tuhan. Dan anak muda ini mau melakukannya, saudara. Anak muda ini bekerja 15 menit sebelum jam yang ditentukan, dia sudah datang. Dan pulang setelah waktu yang ditentukan 15 menit kemudian. Dan dia lakukan itu tiap-tiap hari. Dan bahkan ketika tidak ada orang yang beli, dia akan nganggur. Dia ingat ucapan gembalanya, jangan pernah nganggur. Sehingga dia ambil kain, dia pel etalase. Dia bersihkan tempat yang harus dia bersihkan. Setelah selesai, dia ambil sapu, dia nyapu-nyapu. Bukan cuman itu, dia bikinkan kopi. Walaupun itu bukan tugasnya, dia bikinkan kopi untuk teman-temannya, saudara. Dan ternyata, apa yang dilakukan oleh anak muda ini, dimonitor oleh bosnya. Dalam kisah itu dikatakan bahwa dia bekerja di Manhattan. Sementara bosnya itu ada di New Jersey. Dan si bos ini memonitor anak muda ini dengan CCTV. Si bos ini berkata, ini orang baru, tapi kerjanya luar biasa. Lalu dia panggil manajernya, dia tanya, berapa kamu gaji anak muda ini? $10 bos. Oke, sekarang kamu ngomong sama anak muda itu, bahwa gajimu saya naikkan $12. Tetapi dengan syarat, jangan boleh libur. Artinya gajinya ditambah $2, tapi dia tidak boleh libur. Teman-temannya mau libur silahkan, tapi dia tidak boleh libur. Deal atau tidak? Anak muda ini berkata, oke, saya deal, saya mau. Dia selalu ingat kata-kata gembala sidangnya. Aku adalah seorang pekerja yang excellent. Aku harus mau melakukan extra mile tambahan, saudara. Dan ternyata anak ini bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan si bos. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya anak muda ini bisa membiayai kuliahnya. Kemudian pada waktu itu si anak ini, saudara, setelah kerja sekian tahun dia ngomong sama bosnya, bos, saya mau magang di perusahaan lain. Karena di perusahaan itu ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan saya, bidang saya. Dan apa yang terjadi? Si bos ini berkata, kamu mau keluar dari perusahaan saya? Silahkan. Dan saya berjanji, kuliahmu akan saya bayari sampai selesai. Dibayar sampai selesai, saudara. Dan pada waktu itu, di tahun berikutnya, si bos ini telepon manajernya. Coba kamu monitor anak muda itu, masih kuliah atau tidak? Oh masih bos, dikasih sekian $1.000. Pada waktu dia keluar, disangoni sekian $1.000. Terus seperti itu sampai akhirnya anak itu selesai kuliahnya. Lulus dengan summa cum laude. Dan saudara tahu, menurut kisah yang saya dengar ini, seorang anak muda yang kerjanya excellent, dia akhirnya diterima, belum diwisuda, itu sudah menunggu pekerjaan di sebuah perusahaan yang lebih besar lagi, dan
Perusahaan itu pusatnya di London. Bosnya berkata, bos yang baru ini, kamu mau kerja tetap di New York atau kamu kerja di London? Silahkan pilih. Dan kalau kamu nanti kuliah lagi, mau melanjutkan lebih tinggi lagi, kamu ngomong sama saya, maka perusahaanlah yang akan membayar kamu. Anak muda yang tadinya bahasa Inggrisnya pas-pasan, bahkan cenderung buruk, akhirnya dia menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, karena dia bukan seorang pekerja yang amatiran, saudara, tetapi dia pekerja yang luar biasa excellent. Hari ini saya ingin agar saudara betul-betul apa saja yang saudara lakukan, lakukanlah seperti saudara melakukan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba saudara perhatikan gambar ini, saudara. Gambar ini mana yang paling saudara fokus? Merah. Kenapa? Karena dia paling berbeda. Tapi coba kalau saya gambarkan ini sama, saudara akan melihat satu fenomena yang sama. Tetapi karena ada warna merah yang berbeda, maka fokus orang akan ke situ. Jangan pernah kita mengukur Tuhan dengan logika. Wah, kalau gaji saya kecil, mana bisa saya berhasil? Mana bisa saya punya rumah? Itu kan karena logika. Padahal Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Dia punya jutaan macam cara untuk memberkati kehidupan saudara. Kembali lagi ke masalah Ribkah, saudara-saudara. Sekali lagi di situ kita melihat Ribkah belum pernah atau tidak pernah ditawari, kalau kamu mau memberi minum unta-untaku, kamu tak kasih gelang dan kalung. Tidak. Tetapi Ribkah melakukan yang terbaik, dan saya percaya malam hari ini ketika engkau menerapkan kebenaran firman Tuhan ini, bekerjalah secara excellent, bekerjalah dengan tanda petik extra mile, maka Bapak Yahweh sendiri yang akan memberikan upah kepada saudara, dan saudara akan sukses. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa.